Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami berdua, teman-teman di rumah. Saya Semi. Saya Harrison. Kita berdua Samson. Saatnya menjawab suara online. Nah, Sam, ini kan beberapa hari terakhir ini nih ada satu video cukup viral ya. Sayangnya kayaknya nggak bener deh informasinya. Udah nonton? Sudah nonton Bang dan sangat memprihatinkan. Memprihatinkan guys. Karena ini bisa tersesat orang nih kalau percaya video ini. Nah, supaya teman-teman di rumah bisa mengikutinya dan tidak ikut-ikutan tersesat, yuk kita simak satu-satu. Tolong di komentarnya. Siap. Tanah bisa dirampas negara kalau nggak dijadikan sertifikat elektronik. Ini seriusan? Iya beneran, kita emang dipaksa untuk beralih ke sertifikat elektronik dan kita harus menolak ini. Gimana tuh? Tanah dirampas kalau elektronik Bang. Iya. Gimana cara rampasnya? Ini agak menggelitik ya Bang ya. Padahal kan kita dari awal kita sudah mensosialisasikan program sertifikat elektronik ini kan kita sudah menginformasikan bahwa prosesnya panjang, dilakukan validasi, kemudian diterbitkan sertifikat elektronik oleh kantor pertanahan. Itu pun kita sudah umumkan bahwa sertifikat penangguh lama masih tetap berlaku, tidak akan ditarik oleh pemerintah. Berlaku Bapak Ibu. Apalagi tanahnya ya Bang, tidak mungkin ujuk-ujuk pemerintah kemudian mengambil alih tanah masyarakat. Bagian perampasan oleh negara itu rasa-rasanya tidak mungkin ya guys, karena pendaftaran tanah itu masapnya dua. Satu penguasaan fisik, satu secara yuridis. Jadi yuridis lah itu yang kemudian menjadi elektronik, tapi tanahnya kan tidak pernah menjadi elektronik. Betul. Penguasaan fisiknya masih loh. Jadi gimana cara rampasnya? Hoax. Benar, itu hoax. Kenapa ditolak? Bukannya bagus data disimpan secara digital? Justru digital itu tempat yang paling tidak aman. Ada banyak kejadian pemerintah nggak beres ngurusin data digital. Ingat kebocoran data KPU, NPWP, Pusat Data Nasional, paspor. Oke Bang, sebenarnya kalau kita bicara masalah alih media data ya, dari dulu dari analog menjadi elektronik itu kan sebenarnya menguntungkan dua pihak Bang. Yang diuntungkan pertama adalah satu dari pihak pemerintah, kita punya data digital elektronik yang mutakhir. Ya. Kemudian dari sisi masyarakat pun juga akan lebih safe lah datanya. Karena apa? Karena memang masyarakat yang mempunyai bidang tanah yang sertifikat udah elektronik ini bisa dapat informasi yang up to date Bang. Misalnya saya Bang, bidang tanah saya udah elektronik, kemudian pada saat Abang mau melakukan blokir, saya akan dapat notification seperti itu. Dan tentunya saya juga bisa pantau Bang sertifikat tanah saya melalui Sentuh Tanahku. Aplikasi ya? Aplikasi. Jadi kalau ada perubahan apa-apa di dalam sertifikat atau data elektronik langsung ternotifikasi? Notifikasi Bang. Ke akun yang bersangkutan. Jadi nggak mungkin dong sesuatu yang diam-diam terjadi. Tidak mungkin. Dan jangan khawatir Bang, sertifikat tanah yang bisa dicek oleh seseorang itu adalah yang memang haknya. Ya. Jadi saya hanya bisa mengecek ada otorisasi, ada otorisasi di situ. Saya tidak bisa ngecek bidang tanahnya Bang Aris sama bidang tanahku. Seperti itu. Ya kalau khawatiran ini sih menurut saya agak berlebihan ya. Buktinya kita aja naruh duit kita di bank manapun kita santai-santai aja. Kita nggak pegang buku tabungannya, kita cuma pegang ATM. Kadang-kadang ATM pun nggak punya, tapi duitnya ada tersimpan di sana. Dan karena ada otorisasi, ada kewenangan masing-masing yang bisa mengecek hanya yang bersangkutan. Dan apapun yang terjadi dalam sistem diberikan notifikasi dalam akun Sentuh Tanahku yang bersangkutan. Jadi sekali lagi yang nomor 2 ini juga kayaknya statementnya tidak benar. Tidak benar. Lanjut. Bukannya sertifikat elektronik itu mempermudah akses? Mempermudah akses untuk siapa? Ya untuk kita lah. Kan gampang tinggal cek aplikasi Sentuh Tanahku. Omong kosong. Sertifikat digital itu cuma mempermudah akses untuk mafia tanah. Ini nggak ngerti nih yang ngomong. Jangan-jangan belum pernah download dan pakai aplikasi Sentuh Tanahku juga nih Bang. Ngerti. Ya nggak mungkin lah orang delete sembarangan, nggak mungkin Pak. Itu ada otorisasi yang sudah diatur. Jadi Anda itu di kantor itu kan ada bidang-bidang yang mengurus bagian apapun. Dan untuk melakukan sebuah pencatatan itu tidak bisa dalam satu sentral pencatatan. Itu ada mulai dari kapan dia masuk permohonan itu, kapan dia dicatat, mulai berproses, kapan dia selesai. Itu ada tahapannya. Kemudian dalam penyimpanannya pun seperti saya bilang tadi, penyimpanan di elektronik itu kan mencatat seluruh riwayat ya. Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan perubahan data atau peralihan, itu pasti akan ternotifikasi. Jadi nggak ada sesuatu yang dengan gampang bisa di-del. Justru masyarakat dipermudah nih, ya kan? Untuk informasinya. Dan kalau sudah tercatat seperti ini, mana yang lebih ditakutkan? Sertifikat dibawa orang, dirubah-rubah, dibikin aspal, hilang atau terbakar, atau yang ada pangkalan datanya yang bisa dijaga oleh pemerintah juga datanya. Gitu. Jadi mungkin kita perlu sampaikan juga ya Bang, kalau kita sudah konversi dari data
sertifikat analog menjadi elektronik ini, kita melakukan pemutakhiran data di pangkalan data kita. Ya. Sehingga data yang ada di pangkalan data kita adalah benar-benar data real pemilikan pemegang hak atas tanah yang terakhir ya Bang, seperti itu. Nah kemudian juga perlu kita informasikan juga bahwa di Sentuh Tanahku ini juga akan menampilkan informasi maupun notifikasi apabila bidang tanah yang sudah kita daftarkan secara elektronik ini akan dilakukan pemeriksaan data Bang. Pemeriksaan Seperti data itu- misalnya ada blokir, ada orang memblokir tanah kita akan dapat notifikasi, kita bisa mengkonfirmasi hal ini ke kantor pertanahan. Ya, ya. Jadi salah banget lah Bang kalau Ini negara dibilang bisa main deret, nggak Tidak bisa. hanya diurusin Tidak satu bisa. orang, Pak. Nggak mungkin satu orang bisa mengerjakan begitu banyak simpul. Betul. Lagian apa urusannya negara itu harus merampas-rampas tanah rakyat? Justru negara dengan reforma agraria membagi tanah buat Betul. masyarakat. Untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk kesejahteraan masyarakat, guys. Kita mensertifikatkan 120 juta bidang se-Indonesia ini. Untuk siapa? Untuk rakyat. Kita taruh ke pangkalan data elektronik. Memudahkan dong. Ini aduh, sesat pikir, sesat jalan, setiap ngomong lah udah. Betul juga ya, sekarang kan sertifikat cuma selembar. Kalau sistemnya error dan datanya dihapus, Kita nggak punya bukti kuat bahwa tanah itu milik kita. pemerintah lebih gampang menggusur kita. Mereka paling cuma bilang, Sorry ye, kamu nggak punya data. sorry ya, pemerintah nggak bisa bantu. Gimana mungkin sertifikat itu masih ada fisiknya kan sebenarnya? Masih Satu ada, lembar, masih ada. Kertasnya kertas apa Security sih? paper. Security paper. Security Gimana paper. tuh maksudnya? Jadi security paper itu walaupun kertasnya satu lembar Bang, di situ kita menerapkan beberapa pengamanan yang hanya kita internal BPN yang tahu. Jadi kita juga itu kerjasama dengan pencetak yang memang dipakai juga untuk mencetak kertas-kertas berharga di Republik ini. Oh, yang bisa saya lihat kan Yes. ada pakai apa itu? Ada sinar Kalau dilihat itu pakai apa? Ultraviolet ya? ultraviolet, Nah, betul Bang. Baru kelihatan Ada di dalam sisinya. itu Ya. ada kodenya. Kemudian Ya? gini Bang, satu lagi mungkin, walaupun kalau yang zaman dahulu yang sertifikat belangko itu kan berlembar-lembar nih. Iya. Sekarang kita hanya mengeluarkan sertifikat elektronik yang bentuknya hanya satu lembar. Satu lembar. Tapi kita tidak menghilangkan informasi apapun Bang di pangkalan data kita. Informasi sama dengan Ya. sertifikat analog itu. Betul. Jadi memang di sertifikat elektronik ini kita hanya menampilkan terkait dengan informasi pemberian hak pertamanya dan status proses pemeliharaan data terakhirnya. Tetapi kita di database kita di pangkalan data kita tetap menyimpan Bang riwayatnya seterusnya. Hal ini dimaksudkan supaya kita untuk mengamankan informasi yang Lagi pula kan meskipun sudah jadi sertifikat elektronik itu seluruh dokumen masih tersimpan sebagai warka kan? masih sebagai warka. Bahkan kalau sertifikat analognya itu sudah diserahkan ke negara, ketika dia ingin menerima sertifikat elektronik, si sertifikat itu tersimpan juga kan? Sudah disimpan, kita Tersimpan sebagai juga warka. sebagai warka juga. Dan kita udah digitalisasi. Dokumen negara sudah didigitalisasi, jadi aman dan tidak perlu dikhawatirkan. Jadi siapa yang diuntungkan dengan sertifikat digital? Mafia tanah, pemerintah, dan developer besar. Nah, karena mereka bekerja sama membangun proyek besar. Menggusur akan jauh lebih mudah kalau sertifikat sudah digital. Tinggal tekan delete untuk mengusir pemilik tanah. Ini video ada busur, ada delete. Kayaknya gampang banget ya Bang ya. Pak, negara tuh kalau mau bikin proyek itu namanya pengadaan tanah. Tanahnya dibeli oleh negara, dibayar mahal. Tanya itu yang punya tol, tanya itu yang punya tanah-tanah yang kemudian jadi bendungan dan lain sebagainya. Aduh, jahat banget sih ini. Jadi walaupun memang apa ya Bang, tanah ini kan dikelola negara, negara juga tidak sekonyong-konyong terus menindas rakyat, tidak akan mas seperti itulah. Justru negara itu dalam konsep ingin mensejahterakan rakyat, memikirkan dari mana sumber-sumber pertanahan yang sah secara undang-undang dapat diberikan kepada warga masyarakatnya. Itu dan mana yang sebelum bersertifikat disertifikatkan. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu memiliki kepastian hukum. Betul. Kemudian kalau memang membutuhkannya untuk kolateral bisa dimanfaatkan. Kemudian supaya nanti tanahnya itu kalau nanti misalnya akan ada pembagian, warisan dan lain sebagainya sudah jelas karena hitungannya ada di dalam sertifikat, gitu loh. Jadi yang paling diuntungkan masyarakat. Masyarakat. Semua proses yang berkepentingan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat otomatis akan lebih mudah dan lebih cepat. Ini juga mau memangkas proses yang katanya terlalu lama itu kan, Sam? Jadi jangan seuzon dengan pemerintah, yakinlah pemerintah selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ya. Oke, ada lagi nggak nih ya? Oh, itu alasannya. Pantesan kita nggak dikasih lagi sertifikat lengkap. Sebetulnya ini bagian dari digitalisasi total dan inisiasi The Great Reset. Tanah, properti, dan semua aset akan dikembalikan lewat sistem digital. Datanya bisa dimanipulasi, diblokir, atau diambil alih hanya dengan satu klik. Setelah Great Reset, kita nggak bisa lagi dong punya tanah sendiri. Nggak ada lagi SHM.
kita berlangganan tanah sama seperti berlangganan Netflix. Pak, Bapak nggak ngurus sertifikat juga, itu tetap tanah Bapak. Tetap tanah Bapak. Bapak mau pegang AJB, pegang apa, girik, letter C, apapun, Bapak masih tetap punya tanah itu. Jadi kalau Bapak mensertifikat, the only reason Bapak mau mensertifikatkan itu untuk mendapatkan kepastian hukum. Betul. Gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya grid reset itu. Itu kalau menurut saya sih, ini saya nggak bisa mendapatkan rasionalisasi secara logik. Ya. Betul. Karena ini kan kayaknya nggak masuk ya di sistem. Saya rasa kita ini ya. juga masyarakat juga bisa mencerna Bang ya. Iya. Mana yang benar, mana yang enggak nih. Iya. Pokoknya makin kesini videonya kok makin parah nih Bang kayaknya. Benar-benar. Ya Bapak nggak ada yang namanya grid reset itu atau grid delete itu nggak ada. Server itu punya mirroring di mana-mana. Jadi kalau suatu server terganggu ada mirrornya ini, ada beberapa pangkalan data yang menjadi coveringnya. Dan untuk menghapus satu data itu bukan hanya kewenangan satu orang ya Bang. Nggak bisa. Harus Ada. dapat konfirmasi dari beberapa simple profile lah. Jangankan menghapus Bang, untuk mengubah pun itu juga tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kita kasih contoh lah. Kalau data ini sudah tercatat di perbankan, tercatat juga di kita, maka perubahan di perbankan harus dikonfirmasi oleh BPN. Betul. Tercatat di BPN harus dikonfirmasi oleh sistem yang di perbankan. Gitu. Enak juga ya, pemerintah bisa dapat duit banyak. Dengan cara mengontrol urbanisasi dan menciptakan smart city. Makanya Rumah itu dibangun. bukan dicicil 20 tahun. Tinggi banget bahasanya Bang. Pemerintah tuh dapat uangnya dari mana? Dari devisa, dari pajak gitu ya. Bukan dari yang begini-begini, malah pemerintah keluar duit bikin sistem seperti ini. Betul. Memastikan Investasi yang besar, ya, kemudian mensertifikatkan tanah masyarakat. Ini kan butuh resource ya. Jadi kalau pemerintah enak, yakin saja rakyat pasti lebih enak. Karena pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Tidak ada satupun pemerintah yang bekerja untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Ya pasti untuk masyarakat kan. Jadi kalau hari ini Kementerian atau BPN merubah sistemnya menjadi digital atau electronic base, pasti untuk Ya. masyarakat. Jadi perlu kita sampaikan juga betapa besarnya investasi negara kepada Kementerian ATR BPN Bang, khususnya dengan pemantauan informasi komunikasi ini. Tujuannya adalah satu, kita memberikan layanan yang lebih cepat, lebih efektif, dan lebih transparan kepada masyarakat. Yes. Jadi tidak ada keuntungan, karena kita kementerian ini kan bukan suatu kementerian yang sifatnya profit oriented ya Bang bukan ya. profit oriented. Kita sifatnya pelayanan. Pure pelayanan Service masyarakat. kepada masyarakat. Services. Seperti itu. Kalau ada kurang-kurang silakan dikritik, diberi masukan, tapi janganlah membawa sesuatu yang menyesatkan, apalagi berharap mendapatkan keuntungan dari konten-konten seperti ini. Janganlah, please. Masih banyak Bapak dan Ibu di luar sana yang butuh pemerintah hadir melakukan legalisasi aset-aset mereka. Ya. Oke? Oke. Terima kasih. Semoga konten-konten yang beredar adalah konten-konten yang mengedukasi dan bukan konten-konten yang membuat masyarakat semakin tersesat. Oke, terima kasih. Saya Fahmi. Saya Harrison. Kami berdua Samson. Saatnya menjawab suara online.